Yuhu, selamat datang kembali. Masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya. Di video kali ini Momo akan membahas lanjutan pembahasan fakta menarik 10 teori Grandmaster part yang kedua. Bagi yang belum nonton part yang pertama, bisa klik pin videonya di atas atau cek linknya di deskripsi ya. Kalau sudah, yuk kita intro dulu. Lai, woman kai pa. Teori yang keenam, tulang roh. Hampir sama dengan cincin roh, namun jika cincin roh merupakan inti kehidupan atau roh dari monster roh, tulang roh adalah inti dari tubuh fisik monster roh itu. Tulang roh juga memiliki 7 bagian. Yang pertama, skull bone atau bagian kepala. Yang kedua, torso bone atau bagian badan. Yang ketiga, left arm bone atau lengan kiri. Yang keempat, right arm bone atau lengan kanan. Yang kelima, left leg bone atau kaki kiri. Yang keenam ada right leg bone atau kaki kanan. Dan yang terakhir ada external bone atau tambahan. Tulang roh juga merupakan harta paling berharga bagi seorang master roh, bahkan tidak jarang diperebutkan secara paksa. Berikut perbedaan cincin roh dan tulang roh. Yang pertama, level master roh. Cincin roh membutuhkan level spesifik untuk penyerapannya, sedangkan tulang roh tidak membutuhkannya. Yang kedua, upgradable atau dapat ditingkatkan. Secara normal, kekuatan cincin roh atau level kultivasinya tidak dapat ditingkatkan, kecuali mendapatkan hadiah dari ujian dewa. Sedangkan tulang roh dapat ditingkatkan seiring dengan perkembangan dari master rohnya. Yang ketiga adalah teknik. Untuk kultivasi di bawah 10.000 tahun, cincin roh memiliki satu teknik, sedangkan tulang roh tidak memiliki teknik. Dan jika kultivasi di atas 10.000 tahun, cincin roh memiliki satu teknik, dan tulang roh juga memiliki satu teknik. Dan untuk kultivasi 100.000 tahun, cincin roh memiliki 2 teknik, dan tulang roh juga memiliki 2 teknik. Yang keempat, fillable atau dapat diisi. Secara normal, cincin roh tidak dapat menerima pengisian apapun, seperti atribut, elemen, atau semacamnya. Sedangkan tulang roh dapat diisi. Ketika master roh sudah menyerap tulang roh, maka tulang roh tersebut akan menjadi bagian dari tubuhnya itu sendiri, sehingga atribut apapun atau elemen apapun dapat diisi ke dalamnya. Yang kelima adalah inheritable atau dapat diwariskan. Secara umum, cincin roh tidak dapat diwariskan, sebab ketika master roh itu sudah mati, maka cincin roh akan secara otomatis ikut menghilang, sedangkan tulang rohnya akan tetap tinggal, sehingga dapat diwariskan. Berikut beberapa contoh tulang roh. Yang pertama, tulang roh di bawah 10.000 tahun. Kesempatan untuk mendapatkannya sangat kecil, yaitu lebih kurang hanya 5%. Contohnya X Spiderlands Tangsan. Dan yang kedua, tulang roh di atas 10.000 tahun. Kesempatan untuk mendapatkannya lebih kurang antara 10-20%. Contohnya adalah Immolation Flame Ma Hongjun. 至于爆裂焚烧之火焰右臂，最适合强攻系火属性魂师。胖子，他是你的了。多谢大师。 Dan yang ketiga, tulang roh 100.000 tahun. Kesempatan untuk mendapatkan tulang rohnya 100%. Contohnya Blue Silver Emperor Tangsan.
Teori yang ketujuh, tanaman pendukung. Merupakan tanaman khusus atau yang berharga yang dapat dikonsumsi oleh Master Roh. Dalam hal ini, tanaman tersebut harus cocok dengan roh pelindungnya. Beberapa efek yang didapatkan setelah mengkonsumsi tanaman pendukung yang cocok. Yang pertama, peningkatan stamina tubuh atau fisik Master Roh akan bertambah menjadi lebih kuat. Yang kedua, level kultivasi Master Roh meningkat dengan cepat. Dan yang ketiga, memurnikan roh pelindung atau evolusi roh pelindung. Contoh tanaman pendukung. Yang pertama, Beautiful Silk Tulip atau tulip sutra menawan yang dikonsumsi oleh Ningrongrong. Yang kedua, Singular Velvet Sky Chrysanthemum atau krisan langit beludru tunggal yang dikonsumsi oleh Daimubai. Dan yang ketiga ada Coxcomb Phoenix Sunflower atau bunga matahari Jengger Phoenix yang dikonsumsi oleh Ma Hongjun. 蓉蓉，你的是绮罗郁金香，给戴老大的是奇荣通天菊，胖子的是鸡冠凤凰葵。 Teori yang ke-8, atribut dan elemen. Atribut merupakan aspek dasar dari seorang Master Roh. Atribut juga dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah strength atau kekuatan tubuh. Yang kedua adalah spirit power atau kekuatan roh. Yang ketiga agility atau kecepatan. Yang keempat defense atau pertahanan. Yang kelima dexterity atau kemahiran. Yang keenam ada intelligence atau kecerdasan. Yang ketujuh ada tenacity atau ketahanan tubuh. Yang kedelapan ada attack power atau kekuatan serang. Dan yang terakhir penetration atau daya serang. Seluruh atribut di atas akan berpengaruh ke arah mana tipe roh pelindung yang akan diambil. Nah, kali ini Momo sudah buatkan tabel untuk atribut dasar dari Shrek Seven Devil. Dan sekarang kita akan menghitung atribut dari Daimubai. Atribut dasar Daimubai didominasi oleh Strength, Defense, dan Attack Power. Dan kita akan mengambil hanya 3 atribut ini saja. Selanjutnya adalah teknik dukungan pribadi Daimubai dari teknik cincin roh yang ketiga, kelima, dan ketujuh. Dan setelah ketiga teknik dukungan pribadi ini diaktifkan, maka atribut Daimubai akan menjadi seperti ini. Bagaimana jika kita tambahkan dengan teknik dukungan dari Ningrongrong? Yang pertama adalah atribut dasar dari Daimubai yang mendapatkan peningkatan dari cincin roh ke-6 Ningrongrong. Dan selanjutnya adalah total peningkatan dukungan dari teknik pribadi Daimubai dan juga Ningrongrong. Teknik cincin roh yang pertama, keempat, kelima, dan ketujuh Ningrongrong. Jadi total atribut terakhir Daimubai dari 3 atribut ini adalah. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa bagaimana kuatnya Daimubai sebagai seorang Master Roh petarung depan. Dan juga alasan mengapa Seven Treasure Glass menjadi tipe pendukung terbaik. Selanjutnya elemen. Elemen pada roh pelindung bisa dari bawaan roh pelindung itu sendiri ataupun didapatkan dari cincin roh. Terdapat 9 elemen dasar pada Donghua Sholen season yang pertama. Yang pertama elemen netral, contoh Master Rohnya Zhouji dan Titan. Yang kedua, elemen api, contoh Master Rohnya Chenming dan Tetua ke-7 Sekte Clear Sky. Taihang Lao Qi, Feng Hao Li Dang. Yang ketiga, elemen air atau es. Contoh Master Rohnya Sweeping Earth dan Shui Yue Earth.
尤其是水冰儿和雪舞。这一届的天水学院确实很强。 Yang keempat, elemen angin. Contoh master rohnya Feng Xiaotian dan Bai He. 武魂是疾风魔狼，而且是双头狼。Yang kelima, elemen listrik. Contoh master rohnya Yu Tenxing dan Yu Tenheng. Yang keenam, elemen racun. Contoh master rohnya Du Guyan dan Mengiran. Mengiran, 武魂蛇杖，30级2环战魂大师。 Yang ketujuh, elemen kegelapan. Contoh master rohnya Gui Mei dan Meng Shenji. 就魂技，地狱王良。梦神姬，武魂黑妖，幻觉群英的控制系武魂。传闻一旦被黑妖控制，就会陷入无限循环的梦境，绝无逃脱的可能。 Yang kedelapan, elemen cahaya. Contoh master rohnya Shen Sunji dan Yue Guan. 第九魂技，天使荣光。第九魂技，菊花残，满地伤。 花落人断肠. Dan yang terakhir, elemen ilusi. Contoh master rohnya Senian dan Hulina. 天才又如何？还不是在我的武魂残梦中痛苦的死去。只够在武魂中看到他所经历的一切，那样就更加完美了。第二魂技，狐媚。 Yang kesembilan, alat pembimbing roh. Merupakan alat yang dibuat khusus dan mudah untuk dibawa, serta memiliki beberapa kegunaan untuk mempermudah seorang master roh dalam beraktivitas, seperti menyimpan barang-barang, makhluk hidup, kekuatan roh, ataupun sebagai transportasi. Contohnya yang pertama, 24 Moonlight Bridge. 储物用的，每一块玉石都能够提供1立方米的存储空间，使用时只需将自身魂力注入其中即可。每一块玉石1立方的储存空间。 一共24立方，如此暗器的储存就解决了。Yang kedua, Seven Treasure Bracelet. 曾哥，我们这次可是满载而归哦。Yang ketiga, Fasti Cosmic. 此物名为瀚海乾坤罩，算是一件魂导器吧。它妙用很多，蓝浩王回去后将魂力注入其中，自会明白。Dan yang keempat, The Dragon Boat.
我们不能全凭运气。不过，可以试试这个。我们该走了。啊！Teori yang ke-10, fusion atau penyatuan, merupakan sebuah teknik untuk menyatukan kekuatan beberapa Master Roh sehingga dapat menghasilkan teknik yang baru ataupun memperkuat teknik yang ada. Terdapat 3 jenis penyatuan. Yang pertama, penyatuan elemen. Beberapa elemen memang bertolak belakang, seperti kegelapan dan cahaya. Namun ada juga elemen yang saling mendukung, seperti elemen api dan angin. Contohnya, penyatuan elemen Hou dan Feng Xiaotian. 第五魂技，风卷风刃，火焰流星，风中火石，火尽风云。没用的，丹哥的蓝银皇可以活命。什么？ Yang kedua adalah penyatuan roh pelindung. Penyatuan ini melibatkan 2 Master Roh. Efek penyatuan ini akan menghasilkan bentuk roh pelindung yang baru dan juga teknik yang baru dengan kekuatan yang berlipat kali ganda. Semakin kuat ikatan kedua orang tersebut, maka akan semakin besar pula efek yang dihasilkan. Contohnya, penyatuan roh pelindung monster. White Tiger Daimubai dan Hellsifet Zujing menjadi roh pelindung Hell Tiger. Contoh selanjutnya, penyatuan roh pelindung alat. Dragon Stick, Mengsu, dan Serpent Blade Cao Tianxiang menjadi roh pelindung Dragon Serpent Joint Strike. Dan contoh yang terakhir, penyatuan roh pelindung monster dan alat. Chan Fox Hulena dan Moonblade Xueyue menjadi roh pelindung Champ Demon. Dan yang ketiga adalah penyatuan kekuatan roh. Sistem penyatuan kekuatan roh adalah seluruh anggota akan mengumpulkan kekuatan dalam bentuk cincin roh menjadi satu sehingga dapat menghasilkan teknik yang baru ataupun memperkuat satu orang yang dipilih. Contohnya penyatuan kekuatan roh 7 orang Blue Sunshine Academy menghasilkan teknik baru yaitu Seven Asura Dreamland. Selanjutnya penyatuan kekuatan roh 2 orang, Ye Guan dan Kui Mei, menghasilkan teknik yang baru, Bipolar Static Field. Selanjutnya, penyatuan kekuatan roh 3 orang, Golden Iron Triangle, memperkuat orang yang dipilih, yaitu Yu Xiaogang. 今日史莱克全体同生共死，日月生辉煌青传。罗三炮。 Dan contoh yang terakhir, penyatuan kekuatan roh 7 orang, Strike Seven Devil, memperkuat orang yang dipilih, yaitu Bang San.
魂如何既那样强大，但却可以将众人的力量连接、凝聚、集中爆发。此时消散的魂力便是7人魂力叠加后的成果。 Oke guys, selesai sudah semua pembahasan kita untuk fakta menarik 10 teori Grandmaster. Semoga dengan adanya pembahasan ini bisa memberikan informasi dasar mengenai Donghua Sholen. Jika ada saran, masukan tambahan atau ingin revisi, silahkan ketik di kolom komentar. Yuk kita saling berbagi informasi mengenai Sholen season yang pertama untuk membangun komunitas pecinta Donghua Sholen yang lebih aktif dan sehat. Juga jangan lupa join grup Facebook kita ya di Special Momoro Official. Ada full film Donghua Sholen dan juga wallpaper menarik menanti kalian di sana. Kalau gitu, mau jauh dulu, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Zaijian.